Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi, kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentunya di channel gue ini Ega Pratama Official. Dan ya hari ini cukup melelahkan. Ya apa ya, agak sedikit males lah karena ada sedikit konflik yang menurut aku mengakibatkan mood Sagittarius itu agak menurun ya. Tapi ya udahlah, kita akan coba untuk menghibur kalian ya, meskipun tidak total ekspresi emosi ya, tapi semoga kita akan bisa menyampaikan apa yang kita akan sampaikan di saat ini. Oke, jadi kali ini aku akan membahas sesuatu yang menarik untuk kalian semua. Semoga kalian bisa memanfaatkan apa yang ingin aku sampaikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video selanjutnya. Dan ya guys, seperti biasanya sebelum kita masuk ke inti videonya, aku ingin nyapa dulu ke kalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, semoga panjang umur, dan semoga murah rezeki bagi kalian yang lagi kena masalah, lagi kena musibah, ataupun lagi kena percikan-percikan sedikit permasalahan problem ataupun kesalahpahaman. Semoga cepat terlewati dan semoga bisa kembali lagi normal seperti sedia kala. Amin, halo amin. Dan ya, kali ini aku akan membahas sesuatu yang mungkin agak sedikit emosional. Emosionalnya sifat kesal ya, karena ini pembahasan mungkin harus kalian pahami. Dan ya gak hanya untuk Sagittarius saja, tapi untuk zodiak lain aku garis bawahi dulu. Ini adalah pendapat aku dan ini adalah sudut pandang aku, dan tentu saja apapun yang ingin aku katakan semua sudah menjadi pengalaman hidup aku. Jadi gak akan aku buat-buat cerita apapun itu, karena membuat-buat cerita pun capek ya, capek sekali. Jadi aku akan menambahkan apa yang ingin aku tambahkan aja di setiap pembahasan yang ingin aku sampaikan. Oke? Dan kali ini aku akan membahas sesuatu tentang dibalik kata maaf. Maaf ya, kadang kata-kata simple itu aja susah diucapkan dan benar-benar harus dieja gitu kadang ya, karena tidak semua orang itu sanggup, ternyata tidak semua orang tuh sanggup mengucapkan kata maaf ya, meskipun mereka bisa mengucapkannya, tapi terkadang mereka tuh sulit mengucapkan kata maaf di saat waktu yang tepat. Mereka bisa mencontohkan kata maaf, tapi kalau mencoba untuk mempraktekannya di waktu yang tepat, itu mereka nggak bisa. Karena apa? Mungkin mereka gengsinya tinggi, mungkin mereka cenderung agak berkuasa, ataupun cenderung nggak ingin wibawanya tuh turun ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang memiliki memiliki tingkat egonya lebih tinggi daripada binatang. Wah. Aku nggak ngompor-ngompori, tapi orang yang tidak pernah meminta maaf dalam hidupnya ketika dia membuat salah, ketika dia benar-benar tahu dia salah, ataupun ketika dia tidak sengaja menyakiti orang lain, dia tidak mengucapkan kata maaf, itu sama saja dia merendahkan diri dia sendiri tanpa sengaja. Bahwa kayaknya orang-orang yang tidak mengatakan maaf itu cenderung orang-orang yang egonya tinggi deh, kayaknya karena hanya orang-orang yang memiliki hati yang tulus dan benar-benar pemikiran yang bisa dibilang simple, dia akan berani meskipun dia salah, dia mengucapkan kata maaf ya. Orang-orang seperti itu sebenarnya harus benar-benar dijaga dan benar-benar bisa menjadikan sebuah teman ataupun hubungan apapun itu ya. Terus Bang, apakah kata maaf itu penting banget untuk Sagittarius? Tentu saja penting. Karena menurut Sagittarius, orang itu akan dinilai baik dengan cara dia mengucapkan kata terima kasih, sama-sama, maaf. Disitulah orang lain itu akan menilai kamu. Orang yang jarang mengucapkan kata-kata itu termasuk orang yang angkuh, orang yang selalu ingin benar, dan orang-orang yang selalu ingin merasa dirinya tuh dihebat-hebatkan oleh orang lain. Tapi kalau orang-orang yang selalu mengucapkan itu di setiap perbuatannya dan setiap apa yang dilakukan dengan maksudnya kegiatan orang lain dengan melibatkan orang lain, itu dibilang orang-orang yang bijaksana dalam bersikap. Tidak semua orang bisa mempraktekannya, tapi semua orang bisa mengucapkannya saja, tidak mempraktekannya. Dan terus apakah orang-orang seperti itu masih ada di dunia ini, Bang? Ada, tapi tidak banyak. Di zaman ini, zaman yang dimana followers berbicara, engagement berbicara, itu terbahas bisa dibilang
pengikut berbicara. Ya meskipun tidak semua orang yang terkenal itu sombong, tapi ada orang-orang saja yang aku kenal saja, yang aku kenal itu lebih ke menganggap dirinya tuh hebat daripada orang-orang yang tidak memiliki followers. Ya. Dan aku melihat di situ adalah orang-orang yang menurut aku orang-orang yang kasihan sih. Kasihan karena orang-orang seperti itu tuh harusnya diobati, bukan dijadikan teman. Ya. Kasihan karena orang-orang seperti itu tuh haus dalam pujian, haus dalam pengakuan, dan haus dalam benar-benar orang lain tuh ingin menganggap dia tuh ada, haus dalam hal itu. Sesungguhnya hidup di dunia ini tuh simple guys. Kalau kita melakukan apa yang kita bisa, kita lakukan dengan takar yang sudah kita bisa dan kuasai, dan kita tidak perlu mengharapkan pujian dari orang lain. Ya kita ikhlas aja gitu ya. Apa yang kita jalani kita ikhlaskan gitu ya. Insya Allah orang lain itu akan tahu bagaimana dia akan mengucapkan terima kasih. Dan itu adalah puncak titik kebahagiaan seseorang ketika membantu dengan ikhlas. Terima kasih. Benar-benar rasanya tuh enak banget gitu ya, tanpa diminta ya. Dan biasanya orang-orang yang tidak mengucapkan 3 kalimat tadi, orang-orang yang ingin berkuasa dengan cara kekerasan, biasanya dia akan cenderung lebih ingin diakui dengan kekerasannya, dengan dengan sifat angkuhnya juga, dengan kejegerannya. Kalau jeger itu berkuasa lah. Tapi nggak sedikit orang juga yang memiliki kekuasaan dengan menerapkan 3 itu. Bahkan orang yang menggunakan 3 itu akan menggunakan kekuasaannya dengan bijak. Karena orang-orang yang di bawahnya ataupun orang-orang yang berkelompok dengan dia, cenderung orang-orang yang bisa dibilang dia tahu nih dengan siapa dia dipimpin. Jadi dia mau terima apapun resikonya agar dia berjalan dengan tim yang benar-benar sama gitu. Jadi nggak melihat mana yang hebat. Terakhir guys, di balik kata maaf adalah bisa dibilang kamu akan mencerminkan sesosok yang bijaksana, sesosok yang berani minta maaf ketika dia salah, dan berani berbuat apapun itu demi kebenaran. Gak jarang juga orang-orang yang memiliki jiwa benar-benar pemimpin ya, karena mereka yang jiwa pemimpin itu akan selalu berdiri di depan sebelum rekan-rekannya itu mengalami situasi yang akan dialami. Jadi pemimpin ini mencerminkan dia akan mengorbankan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum orang-orang lain yang di belakangnya. Jadi orang-orang yang sifat pemimpin ini juga memiliki kata-kata bijak tadi, meminta maaf, terima kasih, dan sama-sama. Sehingga dia sudah menguasai hal itu. Tidak ada satupun orang yang berani dengan sendirinya. Mereka akan selalu disegani dimanapun dia berada, dan ya efeknya adalah dengan dirinya sendiri sih. Dia tidak memiliki musuh seharusnya ya. Tapi kalau orang-orang yang menganggapnya dia musuh, berarti orang-orang itu benar-benar orang-orang yang tidak sehat seharusnya. Karena orang-orang seperti itu harusnya kita jadikan teman, bukan jadikan musuh. Melainkan orang-orang yang menganggap musuh adalah orang-orang yang iri. Dia tidak pernah bisa bersaing dengan orang-orang yang hebat gitu. Jadi gak heran ketika orang-orang itu sebagai dianggap musuh. Tapi jangan khawatir, ketika orang-orang seperti itu dianggap musuh, dia tidak akan melawan kamu. Dia tidak akan benar-benar menyakiti kamu kalau kamu menyerang orangnya langsung. Tapi kalau kamu sudah menyerang orang-orang yang di belakang dia, kamu sendiri yang akan kena. Kenapa? Dia akan lebih suka dirinya sendiri yang disakiti daripada orang-orang yang di belakang dia. Karena karena seorang pemimpin adalah seseorang yang berani mengorbankan dirinya sendiri sebelum mengorbankan timnya. Ya, tapi pemimpin yang hebat juga akan didampingi orang-orang yang hebat juga. Mereka akan cenderung memilih siapa orang-orang yang pantas untuk dipimpin gitu lah. Mereka akan cenderung memilih siapa orang-orang yang pantas untuk dilindungi dan melindungi juga. Karena pemimpin tidak akan bisa berdiri tanpa support sistem yang bagus dan benar-benar ya bisa dibilang orang-orang yang orang-orang yang benar-benar peduli satu sama lain dah. Itu yang mungkin saya sampaikan. Jadi ketika kalian mengalami situasi yang kalian harus bilang minta maaflah, ucapkanlah. Itu bukan berarti kalian kalah dalam pertarungan, perdebatan ataupun apapun itu, melainkan kalian adalah tipikal orang yang orang yang hebat. Kalian bisa mengalah dalam situasi kalah dalam perdebatannya. Tapi kalah itu bukan berarti kalian menjadi pengecut, bukan. Tapi kalian hebat bahwa
dengan kata maaf itu kekalahan kalian terbayarkan. Ya, itulah menurut aku ya. Jadi, ya itu mungkin cukup sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bisa membantu dan semoga bisa sedikit-sedikit mencari jalan keluar yang pengen kalian cari. Dan aku minta maaf untuk kalian semua yang sudah menonton video ini ataupun kalian nggak paham. Aku minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan ataupun hal-hal menyinggung kalian di luar sana. Aku minta maaf karena aku hanya bisa melakukan apa yang bisa. Aku hanya bisa melakukan apa yang aku tahu dan aku mengerti. Jadi aku minta maaf sebelumnya dan aku berterima kasih banget untuk kalian yang sudah like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di next video selanjutnya. Ega pertama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.